Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut menyelesaikan sebuah film beradrenalin dengan judul The Four Lawless Kingdom yang rilis pada tahun 2013. Film ini adalah kelanjutan dari film The Four yang pertama. Jadi, jika kalian belum menonton yang pertama, adiknya Maman saranin untuk menontonnya terlebih dahulu, agar paham dengan alur ceritanya. Dan, untuk di videonya sudah adiknya Maman taruh di deskripsi ya Wan. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Beberapa waktu setelah Eko memutuskan untuk bergabung dengan petugas suci, kita diperlihatkan dengan Guru Udin, Komandan Liu, dan pangeran yang akan menemui sang kaisar. Mereka berniat melaporkan keberhasilan untuk menghentikan Sugeng. Tapi sebelum itu, saat di jalan mereka bertemu dengan Menteri Chai Sheng. Sang menteri ikut senang ketika mendengar kabar jika mereka telah menghentikan Cak Sugeng. Meskipun Sugeng memiliki banyak pengaruh dalam pemerintahan, namun, kabar meninggalnya dia justru menjadi kabar gembira bagi sebagian orang. 4 bulan kemudian, Guru Udin bersama para petugas suci bertemu dengan anggota divisi ke-6 yang dipimpin oleh Komandan Liu. Pada pertemuan itu, Komandan Liu mengungkapkan kecemburuannya terhadap para petugas suci karena mereka memiliki kemampuan yang tidak biasa. Mendengar hal itu, Guru Udin pun mengungkapkan kalau sebenarnya semua orang bisa saja memiliki kemampuan seperti mereka. Kuncinya ada pada kelapangan hati dan kejernihan pikiran. Jika seseorang bisa seperti itu, maka orang biasa seperti adiknya Maman ini pasti juga bisa menjadi manusia serigala seperti Eko. Tak lama kemudian, Hua akhirnya sampai di sana setelah menyelesaikan beberapa urusan. Namun tak lama setelah itu, kabut tebal tiba-tiba muncul dan membuat semua orang menjadi waspada. Salah satu petugas suci lalu menyadari jika temannya telah menghilang. Karena hal itu, semua orang pun langsung mencarinya. Tak lama berjalan, mereka pun menemukan salah satu petugas suci yang menghilang. Namun di saat itu, Eko yang memiliki indera penciuman setajam silet mencium bau darah yang sangat menyengat. Karena hal itu, dia pun lalu segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di lokasi tersebut, mereka melihat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Kemudian, saat Eko mencoba menghancurkan pagar rumah itu, secara tiba-tiba muncullah serangan misterius dari dalam. Di dalam rumah itu, mereka menemukan banyak orang yang meninggoy karena telah diserang menggunakan meriam tangan. Di sana, mereka menemukan salah satu korban yang selamat dan langsung membawa orang itu ke markas petugas suci untuk segera diobati. Melihat korban itu, ternyata Guru Udin telah mengenalinya. Karena merasa ada yang janggal, Guru Udin meminta kepada Komandan Liu agar menyerahkan kasus ini kepada petugas suci. Meskipun Hua sempat menolak, namun Komandan Liu ternyata setuju dan menyerahkan kasus ini kepada Guru Udin. Setelah kejadian itu, Eko malah curiga kepada Guru Udin karena sekilas melihatnya di depan pagar rumah kosong. Kecurigaan itu juga diperkuat saat Guru Udin membakar beberapa dokumen di ruang kerjanya. Sementara itu, di kantor divisi ke-6, Komandan Liu melakukan rapat dengan para anggotanya. Ternyata, Komandan Liu tidak benar-benar melepaskan kasus itu kepada para petugas suci. Karena tertarik, dia juga menyuruh beberapa anggotanya untuk tetap melakukan penyelidikan. Komandan Liu kemudian memerintahkan Hua untuk memimpin penyelidikan tersebut dan memintanya melakukan secara diam-diam. Setelah semua anggotanya pergi, Komandan Liu yang masih penasaran dengan perkataan Guru Udin kemarin, kemudian mencoba tenaga dalamnya menggunakan pedang.
Di sisi lain, tepatnya di dalam gua di tengah hutan, Menteri Chai Sheng mendatangi pria bernama An Yunsan. Pria tua ini merupakan ayah kandung dari Sugeng. Rupa-rupanya, peredaran uang palsu yang disponsori oleh keluarga Sugeng masih terus berlanjut. Bahkan sekarang, mereka sudah merambah pasar nasional di seluruh daratan Cina. Mereka juga sudah meningkatkan kualitas produksi karena berhasil membuat uang kertas palsu. Namun, hal itu ternyata tidak membuat Yunsan ini senang. Karena kelalaian menteri sebelumnya, Sugeng sekarang harus menjalani hidup dengan cara mencangkokkan organ tubuhnya pada akar pohon Sun Sage. Namun, Yunsan masih bersyukur karena meskipun begitu, Sugeng masih bisa bertahan hidup. Yunsan juga berjanji akan membalaskan dendam anaknya kepada divisi ke-6. Menteri Chai Sheng kemudian meminta penawar racun kepada Yunsan, karena musim semi akan segera datang. Dari sini, belum diketahui racun apa yang dimaksud. Sementara itu, Guru Udin saat ini tengah berusaha menyembuhkan korban yang kita panggil saja sebagai Amir ini dengan tenaga dalamnya. Akan tetapi, saat terbangun Amir langsung menyerang Guru Udin. Kejadian itu diketahui oleh Hua dan langsung dilaporkan kepada Komandan Liu. Sang komandan merasa curiga jika Amir sengaja dibunuh oleh seseorang untuk membungkamnya mengungkapkan sesuatu. Hua ternyata juga merasakan hal yang sama, dan orang yang mereka curigai tak lain adalah Guru Udin. Sementara itu, sesama anggota petugas suci saat ini malah saling menuduh. Eko menganggap jika Guru Udin dan Tieso terlalu berlebihan saat menghadapi Amir, bahkan hingga membuatnya meninggoy. Karena hal itu, Eko pun menjadi penasaran kenapa Amir menyerang Guru Udin. Tak lama kemudian, anggota dari Hua datang ke tempat para petugas suci. Mereka datang untuk menyampaikan pesan kepada Eko jika Hua telah menunggunya di sebuah restoran. Hua juga meminta Eko untuk datang sendirian. Namun ternyata Eko malah pergi bersama Nurul untuk menemui Hua. Di saat itu, Hua kemudian memberitahu jika divisi ke-6 sudah ikut terlibat kasus mengenai Amir. Karena mereka merasa hal itu berkaitan dengan kasus lain yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana sudah ada banyak korban tewas disebabkan oleh senjata yang sama. Hua curiga jika kasus itu berhubungan dengan kasus pembunuhan keluarga yang terjadi pada 12 tahun yang lalu. Dari kasus itu, diketahui ada 8 keluarga pejabat yang dibantai dan menewaskan 183 orang. Dan keluarga terakhir yang dibunuh adalah keluarga Sheng, atau keluarganya Nurul. Pada saat itu, Nurul mengatakan kalau pembunuh keluarga Sheng ada 12 orang, dan mereka sudah dihabisi pada tahun yang sama, pada saat Guru Udin menyelamatkan dirinya. Akan tetapi, menurut Hua peristiwa itu cukup mencurigakan, karena identitas 12 orang tersebut tidak diketahui secara pasti. Mendengar hal itu, Nurul pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dia kemudian mendatangi makam anggota keluarganya dan menceritakan kejadian 12 tahun lalu kepada Eko, di mana penyerangan itu terjadi karena ayah Nurul dan 7 pejabat lain ingin mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Chai. Nurul juga berkata jika dia sudah 12 tahun hidup bersama Guru Udin dan Tieso. Selama ini, dia tidak mendengar ada cerita yang janggal di antara mereka berdua. Sekembalinya di markas petugas suci, Nurul sempat mengkonfirmasi kematian 12 pembunuh keluarganya kepada Guru Udin. Guru Udin pun menjawab jika hal itu memang benar, dan dia sendirilah yang menghabisi mereka semua. Sementara itu, Eko saat ini tengah berada di tempat divisi ke-6 untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Dari luka yang ada di tubuh para korban, Eko mengetahui jika mereka semua tewas karena senjata meriam tangan. Hua lalu mengira kalau beberapa korban itu mungkin anggota dari 12 pembunuh yang menghilang sekitar 12 tahun lalu, tepat setelah keluarga Nurul dihabisi. Guru Udin juga tidak pernah mengungkapkan identitas anggota 12 pembunuh karena dia kemungkinan memang tidak membunuh mereka. Dengan kata lain, Guru Udin telah melepaskan mereka.
Karena hal itu, Hua pun curiga jika Guru Udin telah bekerja sama dengan 12 pembunuh tersebut. Sekembalinya ke markas, Eko langsung menemui Guru Udin dan menanyainya tentang informasi mengenai senjata meriam tangan. Guru Udin kemudian berkata saat dia masih muda dulu, Kekaisaran pernah memberinya senjata meriam tangan. Tetapi karena senjata itu terlalu kuat, Guru Udin pun memutuskan untuk menyimpan senjata tersebut dan tidak pernah menggunakannya lagi sampai sekarang. Eko juga sempat menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Namun, dia selalu mendapat jawaban yang belum pasti dari Guru Udin. Oleh karena itu, Eko pun berjanji akan memecahkan kasus ini dalam 2 hari dan menyelidiki kasus pembunuhan keluarga Nurul. Sementara itu, Hua yang sedang menyendiri di dalam kamar, tiba-tiba saja didatangi oleh kakak seperguruannya yang bernama Yilan untuk membawanya bertemu dengan Sugeng. Setelah sadar, Hua pun telah berada di pangkuan Sugeng. Pada saat itu, Sugeng mengatakan kepada Hua untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya dan berkata jika semua pasti akan baik-baik saja. Setelah itu, Hua pun menemui Yunsan ayahnya Sugeng. Pada saat itu, Yunsan memberinya ramuan penghormatan karena dia akan segera memimpin divisi ke-6. Pada keesokan harinya, Komandan Liu mendatangi makam keluarga Sheng karena Guru Udin mengajaknya bertemu di sana. Setelah bertemu, Guru Udin berkata jika dia ingin memberitahu informasi rahasia yang dicari oleh Komandan Liu. Guru Udin kemudian mengeluarkan senjata meriam tangan yang selama ini disimpan di arsip kerajaan. Dia menunjukkan senjata berbahaya itu karena dia ingin menggunakannya sekali lagi. Pada malam harinya, Eko dan beberapa jajaran kepolisian akhirnya sampai di tempat tersebut. Di sana, mereka menemukan Komandan Liu yang sudah tiada. Sebagian dari mereka langsung menuduh Guru Udin sebagai pelaku utamanya. Karena ada saksi seorang tukang kayu dan pengakuan dari Hua jika Komandan Liu memang ingin menemui Guru Udin. Kematian Komandan Liu jelas membuat Eko menjadi sangat marah. Karena Komandan Liu adalah orang yang sudah merawatnya dari kecil. Oleh karena itu, Eko pun ingin menghabisi Guru Udin sebagai bentuk balas dendamnya. Pada keesokan harinya, Eko langsung mendatangi markas petugas suci dengan emosi yang memuncak. Melihat hal itu, Tiesu pun meminta Eko untuk tetap tenang. Karena Guru Udin sudah meminta seseorang bernama Diki untuk menyelidiki kematian Komandan Liu. Dan sekarang mereka sedang berada di TKP. Mengetahui hal itu, Eko pun langsung menuju ke TKP juga untuk langsung menghabisi Guru Udin. Sementara itu di TKP baru diketahui jika Diki ini ternyata adalah salah satu dari 12 pembunuh yang sudah menghabisi keluarga Nurul. Rupa-rupanya Guru Udin memang membiarkan mereka tetap hidup. Karena hal itu, Guru Udin pun mendapat penghargaan setelah memalsukan kematian mereka. Setelah itu, Diki ini berniat untuk menghabisi Guru Udin. Namun, Eko tiba-tiba datang dan langsung menyerang Guru Udin terlebih dahulu. Nurul yang mengetahui jika Diki adalah salah satu dari 12 orang pembunuh keluarganya, sontak langsung menyerang Diki. Di tengah pertarungan, Hua dan para anggota divisi ke-6 akhirnya sampai di TKP. Mereka datang dan menyaksikan secara langsung
ketika Nurul menghabisi Diki. Karena hal itu, Hua pun langsung menahan Nurul. Dan Guru Udin yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan Komandan Liu. Sekembalinya ke markas divisi ke-6, Hua diberitahu oleh seorang penyidik jika Komandan Liu telah terkena jarum beracun. Di saat itu, Hua yakin kalau jarum tersebut bukan milik Guru Udin. Karena dia tahu jika Guru Udin tidak pernah yang namanya menggunakan racun. Hua kemudian memutuskan untuk menahan Guru Udin dan Nurul di penjara super ketat yang dinamai jeruji besi berdarah. Di dalam penjara itu, mereka juga merantai Guru Udin dan Nurul serta memasang jarum pada titik akupuntur mereka. Sementara itu, di tempat Sugeng berada, Menteri Caiseng diminta untuk segera menghabisi Nurul. Mengingat jika Nurul memiliki kemampuan unik yang bisa menghalangi jalan mereka. Sementara itu, Eko dan Luesang kembali mendatangi makam yang menjadi TKP pembunuhan Komandan Liu. Di sana, mereka menemukan beberapa keanehan dari kerusakan batu nisan tersebut, di mana mereka menemukan adanya pecahan batu yang terlihat seperti terkena tusukan pedang. Namun, Guru Udin tidak pernah bertarung menggunakan pedang. Sedangkan Komandan Liu tewas karena jarum beracun dan meriam tangan. Luesang lalu menganggap jika bekas serangan pedang itu pasti dari pembunuh aslinya. Kemudian, kita diperlihatkan kejadian sebelum meninggoynya Komandan Liu, di mana ternyata Guru Udin yang ditemui oleh Komandan Liu sebenarnya adalah Yilan yang menyamar. Dan orang yang tega menghabisi Komandan Liu ternyata adalah Yunsan, ayahnya Sugeng. Setelah itu, Eko dan Luesang kemudian mendatangi Hua untuk memberitahukan informasi jika mereka telah mencurigai orang lain sebagai pembunuh Komandan Liu. Karena hal itu, mereka meminta tolong kepada Hua untuk membebaskan Nurul dan Guru Udin. Tak lama kemudian, pangeran tiba-tiba muncul di sana. Dia datang dengan membawa surat perintah langsung dari sang kaisar. Pada saat itu, Eko dan Luesang juga diminta untuk kembali ke markas petugas suci. Dan pangeran berjanji akan mengurus semuanya. Saat akan keluar, Luesang yang memiliki tangan panjang ternyata berhasil mencuri surat pemberian kaisar karena penasaran dengan isinya. Saat membaca surat itu, mereka terlihat kaget karena sang kaisar telah memberi kewenangan kepada pangeran untuk melakukan eksekusi kepada Nurul tanpa melalui pengadilan. Pangeran yang sudah sampai di penjara Nurul tanpa banyak bicara langsung berencana untuk menghabisinya. Akan tetapi di saat itu Tieso akhirnya datang untuk menyelamatkan Nurul. Rupa-rupanya pangeran yang datang ke tempat mereka ternyata adalah Yilan yang menyamar. Sementara itu, Tieso dan Nurul yang berusaha kabur langsung dikepung dan diserang oleh anggota divisi ke-6. Di sisi lain, Eko dan Luesang yang akan kembali ke selnya Nurul secara tiba-tiba mendengar suara bel peringatan. Dan tak lama kemudian, muncullah bola api yang langsung membakar lautan gas di bawah jembatan. Setelah selamat, Luesang dan anak buah Hua pun langsung pergi menuju sel Guru Udin sambil menghajar para penjaga yang sedang berpatroli. Mereka datang untuk membebaskan Guru Udin dari penjara tersebut.
Sementara itu, di tengah pertarungan Tieso dan Nurul melawan para pasukan, tiba-tiba saja datanglah Eko di sana. Namun, dia langsung menyerang Nurul dan berusaha untuk menghabisinya. Nurul yang memiliki indera keenam akhirnya sadar jika orang itu adalah Yilan yang menyamar. Tapi tak lama kemudian, datanglah Eko yang asli dan langsung menyerang tiruannya tersebut. Setelah memenangkan duel, Eko pun sadar kalau orang yang telah menghabisi Komandan Liu ternyata adalah Yilan. Setelah itu, mereka semua pun kembali dikepung dan akan ditangkap oleh para anggota divisi ke-6. Namun beruntungnya, datanglah bala bantuan yang langsung meledakkan beberapa bom untuk mengalihkan perhatian. Setelah semua upaya untuk melarikan diri itu, Tieso dan Nurul akhirnya sampai di rumah kosong. Di sana, Tieso meminta Nurul untuk mengingat kembali tempat ini. Karena rumah kosong ini merupakan rumah keluarga Sheng, tempat di mana semua anggota keluarga Nurul menjadi korban pembunuhan sadis 12 tahun yang lalu. Tieso juga menyebutkan nama anggota 12 pembunuh yang sudah membantai keluarga Sheng. Dan orang yang terakhir bernama Kong Palang. Kemudian saat ini dia telah merubah namanya menjadi Tie Yoxia atau Tieso si tangan besi. Hal itu benar-benar membuat Nurul merasa sangat hancur. Karena dari Nurul kecil, Tieso sudah sangat menyayanginya dan selalu melakukan apapun untuk Nurul. Bahkan Tieso juga sudah dianggap seperti kakak kandung oleh Nurul. Tak lama kemudian, Guru Udin, Pangeran, dan yang lain akhirnya tiba di sana untuk memberitahu jika Nurul dan Guru Udin telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan yang sebenarnya dilakukan oleh Yilan. Nurul kemudian bertanya kepada Guru Udin, berapa anggota 12 pembunuh yang masih hidup sampai sekarang. Dari sini terungkap fakta jika Guru Udin memang tidak membunuh satupun dari mereka. Karena itulah, semua nama anggota 12 pembunuh itu tidak pernah dipublikasikan. Sebab mereka telah menjalani kehidupan yang normal dengan mengganti nama mereka. Hal itu benar-benar membuat Nurul menjadi sangat marah. Karena selama ini mereka sudah membohonginya. Pangeran lalu akhirnya mengungkapkan fakta. Dan menceritakan kalau 12 tahun yang lalu, 8 orang menteri jujur berencana melaporkan Menteri Cai yang korupsi. Namun, saat di hari persidangan, ke-8 menteri itu tidak berhasil membuktikan tuduhan mereka. Karena salah satu dari 8 menteri itu sudah berkhianat. Karena kekuasaannya, Kaisar langsung mengetahui siapa pengkhianat dari 8 menteri tersebut. Yaitu menteri dari keluarga Sheng yang bernama Sheng Dingtian. Atau ayahnya Nurul ini sendiri. Karena hal itu, Kaisar pun mengirim 12 pembunuh untuk menghabisi seluruh anggota keluarganya. Namun pada akhirnya, Kaisar menyadari kalau kebijakan itu adalah tindakan yang salah. Mendengar penjelasan dari sang pangeran, Nurul pun menjadi bertambah sedih. Di samping telah dibohongi oleh orang terdekatnya, Nurul juga mengetahui fakta jika ayahnya merupakan seorang pengkhianat. Meski begitu, dia merasa jika ibu dan adiknya tidak layak mati dengan cara seperti itu. Nurul lalu memutuskan untuk keluar dari kelompok petugas suci dan meninggalkan mereka semua. Eko yang tidak ingin terjadi sesuatu dengan Nurul lalu mengikutinya dari belakang. Meskipun Nurul terus melarang hal itu.
Setelah semua yang terjadi, para anggota petugas suci pun kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing untuk kedua kalinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tidak ada orang yang suka dibohongi. Dan jika kalian juga tidak mau dibohongi, maka jangan pernah membohongi orang lain. Akhir kata, membeli kasur sampai ke Mall Surabaya. Adiknya Maman mau tidur dan sampai jumpa.